Sini saya Alfian Dipa Hasan ingin membuat video tentang CCNA 1.1 jaringan menghubungkan kita. Di antara semua hal penting bagi eksistensi manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan komunikasi hampir sama pentingnya bagi kita seperti ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia saat ini, memulai penggunaan jaringan kita terhubung seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dalam hitungan detik. Orang-orang bahkan dapat terhubung dan bermain game dengan teman-teman yang terpisah oleh lautan dan benua. 1.1.2 Video pengalaman belajar Cisco Networking Academy. Para pengubah dunia tidak dilahirkan, mereka diciptakan. Sejak 1997, Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan, mendidik dan membangun keterampilan generasi mendatang yang dibutuhkan untuk ekonomi digital. Di sini video tentang pengalaman belajar Cisco Networking Academy. 1.1.3 Tidak ada batasan. Kemajuan dalam teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Kemajuan tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan yang muncul semakin berkurang. Internet telah mengubah cara kita berinteraksi secara sosial, komersial, politik, dan pribadi. Sifat komunikasi yang langsung memulai internet mendorong terciptanya komunitas global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak bergantung pada lokasi atau zona waktu, membentukkan komunitas daring untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas seluruh dunia. Menciptakan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Jadi baik saat kita berada di kereta, di taman, atau berdiri di puncak gunung, kita dapat mengakses data dan aplikasi kita dengan mudah di perangkat apapun. Poin 1.2.1 Peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas daring global, komunitas tablet atau ponsel pintar, Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan tersebut harus terhubung ke internet. Topik ini membahas bagian-bagian jaringan. Lihat apakah Anda mengenali komponen-komponen ini di jaringan rumah atau sekolah Anda sendiri. Semua komputer yang terhubung di jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir. Beberapa host juga disebut klien, namun istilah host secara khusus merujuk pada perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasikan host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat protokol internet atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host terhubung. Server adalah komponen dengan perangkat lunak yang memungkinkan menyediakan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat lain di jaringan. Setiap layanan memerlukan perangkat lunak server yang terpisah. Misalnya, server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web ke jaringan. Komputer dengan perangkat lunak server dapat menyediakan layanan secara bersamaan ke banyak klien yang berbeda. Seperti yang disebutkan sebelumnya, klien adalah sejenis host. Klien memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Contoh klien dan pelayan. 1.2.2 Komunikasi antar teman. Perangkat lunak klien dan server biasanya berjalan pada komputer yang terpisah, tetapi satu komponen juga dapat digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam bisnis kecil dan rumah, banyak komponen berfungsi sebagai server dan klien pada jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Pada gambar PC, berbagi cetak memiliki koneksi universal series bus USB atau USB ke printer dan koneksi jaringan menggunakan kartu antarmuka jaringan NIC atau NIC ke PC berbagi berkas seperti gambar di bawah ini. 1.2.3 Perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dari yang lain, setiap perangkat akhir pada jaringan memiliki alamat. Saat perangkat akhir memulai komunikasi, ia menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menemukan ke mana pesan akan dikirim. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirim melalui jaringan. Klik putar pada gambar animasi ini. Ini animasi data yang mengalir melalui jaringan. Begitu aja. 1.2.4 Perangkat perantara. Perangkat perantara menghubungkan perangkat akhir individual ke jaringan. Perangkat ini dapat menghubungkan berbagai jaringan individual untuk membentuk jaringan internet. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan bahwa data mengalir melalui jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menemukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan. Contoh perangkat perantara yang lebih umum dan daftar fungsinya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 1.2.5 Media jaringan. Komunikasi ditransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran tempat pesan dikirim dari sumber ke tujuan. Jaringan model terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat, seperti pada gambar di bawah ini. Alat logam di dalam kabel, serat kaca atau plastik dalam kabel, transmisi nirkabel seperti ini. 1.2.6 Periksa pemahaman Anda. Komponen jaringan. Ini pertanyaan-pertanyaan. Tiga representasi dan topologi jaringan. 1.3.1 Representasi jaringan. Arsitek dan administrator jaringan harus dapat menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat melihat dengan mudah komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana mereka akan ditempatkan dan bagaimana mereka akan terhubung. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Diagram menyediakan cara mudah memahami bagaimana perangkat terhubung ke jaringan besar. Jenis gambaran jaringan ini dikenal sebagai diagram topologi. Kemampuan untuk mengenali representasi logis dari komponen jaringan fisik sangat penting untuk dapat memvisualisasikan organisasi dan operasi jaringan. Ini 1.3.2 Diagram topologi. Diagram topologi merupakan dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Diagram ini menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada 2 jenis diagram, topologi fisik dan logis. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dan pemasangan kabel seperti gambar di bawah ini.
Diagram topologi logika menggambarkan perangkat port dan skema pengalamatan jaringan seperti yang ditunjukkan di gambar bawah ini. Jaringan berbagai ukuran. Jenis jaringan umum 1.4.1 jaringan berbagai ukuran. Sekarang setelah Anda memahami komponen-komponen yang membentuk jaringan dan representasi dalam topologi fisik dan logika, Anda siap pelajari berbagai jenis jaringan. Jaringan hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari 2 komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan Anda berbagi sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, dan musik. Di antara beberapa perangkat akhir lokal, jaringan kantor kecil dan kantor rumah SOHU. Mungkin orang bekerja dari rumah atau kantor jarak jauh. Banyak pekerja mandiri menggunakan jenis jaringan ini untuk mengikankan dan menjual produk, memesan perlengkapan, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Internet merupakan jaringan terbesar yang ada, bahkan istilah internet berarti jaringan dari jaringan. Internet merupakan kumpulan jaringan pribadi dan publik yang saling terhubung. Ini adalah contoh dari poin 1.4.1. 1.4.2 LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah yang pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis yang tersedia, area tanggung jawab. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah LAN dan WAN. LAN adalah area lokal dan WAN adalah area luas. Ini adalah contoh gambar pada deskripsi di atas. Jaringan LAN atau area lokal. LAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang kecil dan memiliki karakteristik khusus seperti gambar di bawah ini. Ini port internet. Jaringan WAN. Gambar tersebut menunjukkan WAN yang menghubungkan dua LAN. WAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas. WAN biasanya dikelola oleh penyedia layanan atau SP atau penyedia layanan internet ISP. WAN memiliki karakteristik khusus, contohnya di bawah ini. 1.4.3 Internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Internet MOP atau singkatan internet. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara untuk melihat internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang terhubung. Contoh pada deskripsi di atas adalah gambar ini. 1.4.4 intranet dan extranet. Ada dua istilah lain yang mirip dengan istilah internet adalah intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada koneksi private LAN dan WAN milik suatu organisasi. Intranet dirancang agar hanya dapat diakses oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain yang memiliki otorisasi. Suatu organisasi dapat menggunakan extranet untuk menyediakan akses yang aman dan terjamin bagi individu yang bekerja untuk organisasi lain, tapi memerlukan akses ke data organisasi tersebut. Ini adalah contoh dari deskripsi di atas. Ini adalah soal 1.5 Internet Connection. 1.5.1 Teknologi akses internet. Nah, sekarang Anda dapat memilih pemahaman dasar tentang apa yang membentuk jaringan yang berbagai jenis internet. Namun bagaimana cara menghubungkan pengguna
lokasi ke internet. Organisasi ke internet seperti yang mungkin sudah Anda duga, banyak cara melakukannya. Pengguna rumah, pekerja jarak jauh, dan kantor kecil biasanya memerlukan koneksi ke ISP untuk mengakses internet. Pilihan koneksi sangat bervariasi antara ISP dan lokasi geografis, namun pilihan yang populer meliputi kabel pita lebar, jalur pelanggan digital pita lebar atau DSL, WAN, kabel, dan layanan seluler. Organisasi biasanya memerlukan akses ke situs perusahaan lain selain internet. Koneksi cepat diperlukan untuk mendukung layanan bisnis termasuk telepon IP, konferensi video, dan penyimpanan pusat data. SP menawarkan interkoneksi kelas bisnis. Layanan kelas bisnis yang populer meliputi DSL bisnis, jalur sewa, dan metro Ethernet. 1.5.2 Koneksi internet rumah dan kantor kecil. Berikut mengilustrasikan opsi koneksi umum untuk pengguna kantor kecil dan kantor umum dan kantor rumah adalah gambar di bawah ini. Kabel biasanya ditawarkan oleh penyedia layanan televisi kabel. Sinyal dan internet ditransmisikan melalui kabel yang sama dengan yang digunakan untuk menyediakan televisi kabel. Kabel ini menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet yang selalu aktif. DSL Digital Subscriber Lines juga menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, koneksi internet yang selalu aktif. Seluler, akses internet selalu menggunakan jaringan telepon seluler untuk terhubung di mana Anda bisa mendapatkan sinyal seluler. Satelit, ketersediaan akses internet satelit merupakan keuntungan di area yang tidak memiliki konektivitas internet sama sekali. Antena parabola memerlukan garis pandang yang jelas. Satelit, telepon dial-up, pilihan murah yang menggunakan saluran telepon dan modem apapun. Bandwidth rendah yang disediakan oleh koneksi modern dial-up tidak cukup untuk transfer data besar meskipun berguna untuk akses seluler dan bepergian. 1.5.3 Koneksi internet bisnis. Pilihan koneksi korporat berbeda dengan pilihan pengguna rumahan. Bisnis mungkin memerlukan bandwidth yang lebih tinggi. Terkelola. Pilihan koneksi yang tersedia berbeda-beda tergantung pada jenis penyedia layanan yang berlokasi di dekatnya. Berikut gambar yang mengilustrasikan pilihan koneksi umum untuk bisnis. Dedicated Line. Line adalah sirkuit khusus dalam jaringan penyedia layanan yang menghubungkan kantor-kantor yang terpisah secara geografis untuk jaringan suara atau data pribadi. Metro Ethernet terkadang dikenal sebagai Ethernet WAN. DSL bisnis tersedia dalam berbagai format. Satelit, layanan satelit menyediakan koneksi ketika seluruh kabel tidak tersedia. 1.5.4 Jaringan konvergen. Jaringan terpisah tradisional. Bayangkan sebuah sekolah dibangun 30 tahun lalu. Saat itu beberapa ruang kelas sambungan dengan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, dan jaringan video untuk televisi. Jaringan-jaringan terpisah ini tidak dapat saling berkomunikasi. Setiap jaringan menggunakan teknologi yang berbeda menyalurkan sinyal komunikasi. Setiap jaringan memiliki seperangkat aturan dan standarnya sendiri untuk memastikan keberhasilan komunikasi. Beberapa layanan berjalan di beberapa jaringan. Berikut gambar yang menggambarkan definisi di atas. Nah, jaringan terpisah tradisional, ini jaringan konvergen. Saat ini jaringan data, telepon, dan video terpisah saling menyatu, tidak seperti jaringan khusus. Jaringan konvergen mampu menyalurkan data, suara, video, dan video di antara berbagai jenis perangkat melalui infrastruktur jaringan yang sama. Infrastruktur jaringan ini menggunakan serangkaian
aturan perjanjian dan standar implementasi yang sama. Jaringan data konfiguran membawa berbagai layanan satu sama lain. 1.5.5 Packet tracer jaringan.